dari kalau kita pilih tempe. Kedepannya sebenarnya jangan sampai kita mau menyelesaikan satu masalah yang di sini masalah kecukupan gizi anak sekolah gitu ya, dengan menciptakan masalah baru gitu. Misalnya kita menggunakan bahan pangan yang nggak cocok buat orang Indonesia karena sebenarnya sebagian besar orang Indonesia itu intoleransi laktosa, jadinya malah susah mencerna nanti gitu. Atau kita malah import bahan-bahan yang sangat tinggi emisi, jadi bukannya membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi, malah menambah gitu kan, karena kita tahu daging merah dan susu sapi itu sebenarnya dua bahan pangan yang emisinya paling tinggi gitu, bisa 100 kali lipat dari kalau kita pilih tempe. Jadi harapan saya sih sebenarnya kalau bisa solusinya dipikirkan dengan matang, yang bisa mencapai target kecukupan gizi, harganya juga budgetnya bisa sesuai dengan 15.000 itu ya budgetnya, tapi at the same time kita juga pilih yang rendah emisi, dan ternyata bisa gitu. Jadi teman-teman scientist, nutrition scientist tuh udah banyak bikin mereka udah bikin simulasi gitu, kalau makanan 15.000 mencukupi kebutuhan gizi kayak gimana sih. Ternyata gampang banget, cuma butuh nasi, silahkan gitu ya kalau nasinya mau dilatasi dengan nasi-nasi lain atau jagung atau ubi, terus udah gitu sayur, proteinnya bisa tahu, tempe, telur, rendah emisi, gizinya cukup, 15.000 dapat gitu. Jadi harapannya kalau bisa ditip sih seperti itu gitu. Nggak tahu deh di sini teman-teman ada yang lanjut nggak di kantor berikutnya. Cuma kalau misalnya harapan saya untuk Indonesia 5 tahun ke depan, kalau kita mau ngomong Indonesia tadi targetnya mengurangi emisi 43% ya. Kalau kita hanya melakukan transisi energi, itu nggak akan tercapai. Karena dua transisi yang harus terjadi itu transisi energi dan transisi protein. Jadi harapan saya sih semoga Indonesia bisa mulai bikin plan untuk transisi protein ke arah lebih banyak nabati lokal, supaya masyarakat kita lebih sehat, angka sakit jantung, diabetes turun, obesitas turun, petani lokal juga terbantu gitu karena bahannya dipakai, dan kita tetap bisa menjaga hutan kita. Siap, jangan lupakan transisi protein.